Tahun ini kan tahun pertukaran kebudayaan antara Tiongkok dan ASEAN. Ada event khusus nggak yang akan digelar oleh KBRI? Banyak sekali. Baru ini kita bukan menggelarkan lagi, kita membuka pameran kuliner Indonesia, ya kan? Itu merupakan salah satu, saya rasa mungkin alat diplomasi yang paling paling mudah dikembangkan dalam rangka mengembangkan hubungan antara dua negara, ya kan, melalui masakan, ya kan. Kita sampai besok mungkin dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 31 Maret akan ini. Selain itu juga mungkin akan kita lakukan kerjasama dalam rangka promosi batik dan segala macam ya, budaya. Dan mudah-mudahan bulan depan yang saya dengar akan ada yang namanya peluncuran Louis Vuitton serinya Borobudur. Setelah tahun lalu serinya adalah tembok Tiongkok, ya kan? Sehingga banyak sekali yang bisa kita garap, ya kan, ke depan dalam rangka tahun budaya. Tidak hanya China ASEAN, ya kan, tapi juga dalam kerangka Indonesia Tiongkok. Banyak sekali yang bisa digarap. Baru saja tiba di Tiongkok dan Bapak sudah dihadapkan pada salah satu pesta demokrasi paling besar di Indonesia yang hanya kejadian 5 tahun sekali. Gimana sih Pak perasaannya? Terus terang kalau bagi saya sebagai seorang diplomat, sebetulnya saya sudah hampir 1, 2, 3, 4, 5 kali saya melakukan pemilihan umum di luar negeri, ya kan? Dan pengadaan juga? Pengadaan, karena saya waktu penempatan pertama di Argentina tahun 87, pemilihan pertama saya yang jadi ketuanya dan segala macam, ya kan? Terus tahun 93 di Washington juga sama, saya juga menjadi anggota member lah dari ini. Terus tahun 1999 waktu saya ditempatkan di Jenewa, saya karena gabung dengan KBRI Bern di Jenewa, kita PBB, sehingga kita tidak, saya hanya vote, ya kan, menggunakan hak pilih saya. Dan tahun 2009 yang lalu saya ada di South Africa, juga saya ini, dan sekarang ada di Beijing. Jadi bagi saya tidak surprise dan sudah terlalu terbiasa untuk melakukan satu tugas dalam rangka pemilihan umum, dan saya yakin dibantu oleh teman-teman yang sudah berpengalaman di sini, student juga ikut di dalam panitia tersebut, dan juga masyarakat Indonesia ikut. Dan ini saya rasa bukan pekerjaan berat lagi bagi saya untuk dapat melaksanakan pemilihan umum secara tertib, dan langsung, bebas dan rahasia di Beijing. Tidak hanya di Beijing, nanti ada di Shanghai, di Guangzhou, dan juga Hong Kong. Mudah-mudahan akan berjalan tertib hari ini. Banyak sekali kritikan-kritikan di media dalam negeri kita ya, yang mengatakan bahwa pemilihan umum yang dilakukan di luar negeri itu mungkin berpotensi untuk terjadi kecurangan dan manipulasi suara. Bagaimana Bapak menjamin agar tidak terjadi kecurangan dan pemilu bisa berjalan secara luber dan tertib? Terima kasih, ini pertanyaan penting yang perlu juga disampaikan, ya kan, ke semua pihak, dan juga diketahui oleh semua pihak bagaimana kedutaan besar atau perwakilan Republik Indonesia menangani permasalahan ini. Yang pertama, ya kan, bahwa kecurangan tuh bisa aja terjadi di mana-mana. Tugas kita kan bagaimana mengeliminir kecurangan itu supaya tidak terjadi. Karena itu pendataan calon, ya kan, awal, ya kan, pendataan calon untuk peserta pemilu untuk mencoblos itu didasarkan pada dokumen yang dimiliki, paspor, ya kan, paspor yang dipegang oleh warga negara kita, ya kan. Ini merupakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, setiap pemilihan, ya kan, setelah kita menggunakan hak vote kita itu menggunakan tinta. Jadi nggak bisa 2 kali atau 3 kali, kelihatan. Ya, kelihatan kan. Iya, makanya berarti saya udah voting. Yang ketiga, setiap tahapan tuh ada berita acaranya, ya kan, dan diketahui oleh para panitia yang terdiri, yang tadi saya katakan, dari masyarakat, ada unsur masyarakat, ada unsur mahasiswa,
ada unsur partai kalau ada partainya di situ sebagai pengawas, ya kan, sehingga mereka mengawasi bahwa betul-betul pemilihan umum itu dilaksanakan dengan luber. Dan saya yakin bahwa selain itu juga di dalam rangka melaksanakan pemilihan umum kan ada dua keanggotaan. Satu yang saya ini panitia pemilihan luar negeri, itu yang mendata. Terus yang melaksanakan vote itu adalah kelompok penyelenggaraan pemungutan suara luar negeri. Itu lain dari yang pertama. Nah ini menurut saya dua-duanya saling mengawasi dengan satu. Dan yakin dengan adanya unsur masyarakat, ada unsur partai di situ, ada unsur mahasiswa, kecurangan itu bisa dieliminir, bahkan hilang dari apa yang ini. Dan yakini bahwa kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menodai dari pemilihan umum yang nantinya akan menentukan masa depan bangsa kita. Ya, terima kasih banyak Bapak ya untuk kesempatan wawancaranya dengan CRI. Kita akan dukung terus selama masa tugas Bapak di Tiongkok ini. Terima kasih Selamat banyak. bertugas, Bapak. Terima kasih banyak atas ini wawancaranya. Ya kan? Semoga ada wawancara lagi yang lain nantinya. Terima kasih Bapak. Sama-sama.